Tapi sebelumnya, mari kita mau bersatu dulu sejenak. Iya. Mari semuanya, saat teduh mulai. Saat teduh. Mari adik-adik semua kita mau angkat suatu pujian itu. Kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Ya, bersyukur sebelumnya mari kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa. Pastor? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah ini ya Bapa. Amin. Engkau telah memberikan setiap kami kesehatan, Engkau telah memberikan setiap kami kekuatan yang baru, Engkau telah juga menjaga setiap kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang lagi ya Tuhan kepadamu untuk mengikuti ibadah online KOG. Kiranya jadikan setiap kami anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran ya Tuhan. Amin. Biarlah ya Bapak kami bisa menikmati ibadah KOG pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. So, kita ini termasuk laskar Kristus nggak, Pastor? Oh betul dong, kita itu pahlawan Kristus ya? Wah, pahlawan juga loh. Siapa yang mau jadi pahlawan? Ya, adik-adik tentu pasti mau ya. Ya, mari kita rahasia katakan, akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, kiri musuhku. Ku tembak dada dengan imanku sekali lagi. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, kiri musuhku. Ku tembak dada dengan imanku. Yeay, kita tembak dengan iman kita ya Rasul ya. Kita harus punya iman yang kuat dan taat setia kepada Tuhan. Mari Rasul, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kalau kita itu buat apa sih Mas? Ponakan, Selain itu, buat menulis. selain itu Apa Rasul? yang berguna buat Tuhan itu buat apa Mas? Kerja buat Tuhan. Oh iya betul sekali. Jadi kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Yeay.
tadi udah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tentunya pasti semangat ya. Nah, saat ini sedang kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Saya berharap kalian adik-adik semua sudah siap, baik Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kalau saya buka maskernya ya, nggak sendiri. Nah, jadi kalau saya mau mengingatkan lagi ya, dimanapun adik-adik berada, kemudian jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Oke adik-adik, sekarang sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk pimpinan dari Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita sampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah menjadi pelita dalam hidup kita. Ayo semuanya lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berdoa, mulai. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala kebaikan anugerah-Mu yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Engkau melindungi dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Di pagi ini Tuhan kami kembali memuji memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami mau belajar Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memimpin hati dan pikiran kami. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kami boleh belajar. Tidak hanya belajar Tuhan, tapi melekat dalam hati dan pikiran kami. Kami mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tolong Tuhan, bantu kami Roh Kudus, supaya hati dan pikiran kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan amin. Nah, jadi hari ini langsung mau bercerita tentang Daniel. Ada yang tahu tentang Daniel? Tahu ya. Nah, jadi langsung terambil dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu di Daniel 6. Siapa yang punya Alkitab boleh buka ya. Yang kelas besar udah bisa membaca Alkitab, boleh membukanya. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nah, ini ayatnya panjang ya. Nah, adik-adik yang bisa membaca boleh membacanya. Boleh membaca nanti, dan kalau yang belum bisa membuka atau membaca boleh minta bantuan orang tua. Nah, di situ dikatakan judulnya ada buah singa. Wah, ceritanya seru loh adik-adik. Nah, jadi udah siap dengar kelanjutannya ya. Nah, di sini cerita tentang minggu ini adalah tentang berdoa. Apa? Berdoa. Apa sih doa itu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu Lause dong. Oh iya, doa itu kita berbicara kepada Tuhan. Siapa di sini senang berdoa? Ada? Wah, Lause berharap semuanya pasti senang berdoa. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, terus pergi-pergi berdoa, masuk rumah berdoa, kemana-mana berdoa. Siapa yang di sini lakukan? Senang nggak? Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Senang nggak berbicara kepada Tuhan? Nah, jadi kalau misalkan adik-adik tidak berbicara kepada papa mama dalam satu hari saja, enak nggak kira-kira? Cuekin mama. Aku gak mau berbicara mama, marah sama papa. Enak gak kira-kira? Nanti nggak dikasih makan loh. Enggak ya? Enggak enak ya kalau dia orang tua. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus selalu berbicara kepada Tuhan melalui doa. Tuhan itu senang loh mendengarkan pembicaraan kita melalui doa. Nah, di sini kita mau belajar nih dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel ini dia sangat luar biasa adik-adik. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Daniel? Sudah pernah ya. Lause kembali mau menceritakan kembali kisah Daniel ini. Wow, adik-adik, Daniel adalah seorang yang sangat pintar dan baik hati.
Ia adalah salah seorang pegawai Raja Darius. Nah, jadi dia sangat taat dan selalu rajin. Makanya Raja Darius ini sangat senang kepada dia. Sehingga Daniel ini adik-adik mau Raja Darius ini naikkan pangkatnya kembali. Nah, adik-adik, dia ini saking baik sekali ya dan taat kepada Tuhannya. Daniel ini taat kepada Tuhan Allah. Dia selalu berdoa. Dia selalu berbicara kepada Tuhan dalam keadaan senang, sedih, susah. Dia selalu berbicara kepada Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik selalu untuk berbicara kepada Tuhan. Nah, jadi sayangnya ada orang yang tidak suka kepada Daniel. Kenapa? Teman-temannya ini yang sesama wakil-wakil kerajaan waktu itu tidak suka sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini disenangi oleh Raja Darius. Nah, teman-teman yang lain nggak senang. Mereka berkumpul lah. Lihatlah, si Daniel makin hari semakin disayang sama Raja Darius. Karena apa? Karena kesetiaannya, kebaikannya, dan kepintaran serta ketaatannya kepada Tuhan Allah. Makanya Raja Darius senang sekali sama Daniel. Ya, teman-temannya mulai timbul pikiran yang jahat. Biasa seperti film-film ini timbullah sifat-sifat orang-orang yang jahat. Gimana caranya untuk menyingkirkan orang yang tidak dia sukai? Nah, teman-teman yang sesama wakil kerajaan ini ingin menyingkirkan Daniel. Nah, dia mau menyingkirkannya. Gimana caranya supaya Daniel ini kita hukum, kita kita singkirkan dari di hadapan raja? Mereka mencarilah cara-cara untuk mendapatkan solusi yang baik untuk menyingkirkan Daniel. Akhirnya ketemulah mereka rencana seperti ini. Nih, di ayat yang nggak usah bacain ya, ini rencana teman-temannya Daniel sesama wakil kerajaan waktu itu untuk menyingkirkan Daniel. Ini rencana di Daniel ayat Daniel 6 ayatnya yang ke-7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius," ini perkataan teman-temannya, "kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati serta mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja yang ditetapkan dalam larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Intinya mereka mengumumkan suatu larangan, jangan menyembah selain Raja Darius. Nah, jadi sebelum dia mintanya kan 30 hari. Nah, pada waktu itu adik-adik Daniel ini selalu kan dia setiap waktu menyediakan waktu yang ada, dia selalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dan teman-teman ini melihat, nah itu dia, kita ketangkap deh, dia menyembah selain raja. Akhirnya Daniel dibawa di hadapan Raja Darius dan disampaikan bahwa Daniel telah melakukan larangan yang telah ditetapkan itu oleh mereka, dan Daniel harus dilemparkan di mana? Dikatakan di gua singa-singa. Wah, di mana?
kira-kira langsung dengar jadi takut. Gimana dengan Daniel? Daniel walaupun dia memiliki hati yang taat kepada Tuhan, dia selalu berbicara kepada Allah, tapi dia memiliki juga rasa takut. Walaupun dia ditetapkan mendapatkan hukuman untuk memasuk dalam gua singa itu, dia ketakutan. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Daniel? Sebelum dia masuk ke dalam gua itu, dia lakukan adalah berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada Allah. Dalam apa? doa. Dalam doa. Dia kembali berlutut, dia kembali berbicara kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan dia kekuatan dalam menghadapi semuanya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Gimana kehidupan Daniel berikutnya setelah dimasukkan ke dalam gua singa? Di gua singa itu bukan 1-2 ekor, adik-adik, banyak. Kira-kira Daniel bisa hidup nggak? Lalu saja takut. Belum masuk ke dalam gua singa, di mulut guanya aja kita udah dengar singa ada, udah ketakutan. Akhirnya Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan itu dan larangan itu sudah ditetapkan dan dinyatakanlah Daniel itu mendapat hukuman. Akhirnya apa yang terjadi? Daniel dibuang ke gua singa-singa dan ditutup kembali air. Semua orang pasti berpikir Daniel tidak akan pernah bisa selamat. Daniel akan menjadi santapan singa-singa yang kelaparan, singa-singa yang mengaum-ngaum. Jadi pernah kan ke kebun binatang lihat singa dari jauh, takut nggak? Udah ketakutan. Gimana itu di dalam gua sendiri? Tuh. Di dalam gua itu bukan 1-2 ekor, banyak. Dan singa-singa itu lagi lapar. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Daniel akan hidup atau menjadi pemangsa dari singa-singa? Apakah Daniel dagingnya tercabik-cabik di dalam? Ada yang bilang enggak. Wah, langsung kedengeran. Ada yang bilang enggak, Daniel hidup. Hore! Luar biasa ya adik-adik. Daniel hidup. Apa yang terjadi? Dia di dalam gua singa itu. Luar biasa adik-adik, dia bersantai duduk bersama dengan banyaknya singa-singa. Dan apakah tubuhnya tercabik-cabik? Tidak. Luar biasa ya adik-adik ya. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Nah adik-adik, langsung percaya karena ketaatan, karena kebaikan, kesetiaan Daniel, makanya Daniel bisa selamat. Wow, luar biasa ya. Daniel selamat. Raja Darius yang tadinya sangat sayang kepada Daniel, pagi-pagi buru-buru melihat ke gua singa. Dan dia memastikan apakah Daniel itu masih hidup atau sudah menjadi santapan. Dan dia berteriak-teriak, adik-adik. Daniel, apakah kamu masih hidup di dalam sana? Ternyata Daniel bilang apa? Ya, rajaku, saya masih hidup. Wow, luar biasa ya. Dan apa yang terjadi? Karena ketaatannya si Daniel dan karena kesetiaannya sama Tuhan Allah yang luar biasa, dan dia selalu berbicara kepada Allah untuk memberikan dia kekuatan, perlindungan yang sangat luar biasa. Daniel diselamatkan. Daniel keluar dari gua singa itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Raja Darius akhirnya mengumumkan ke semua bangsanya, ke semua rakyatnya, bahwa dengan ketaatan Daniel, dengan kesetiaan Daniel, dengan keselamatan dan mukjizat yang telah terjadi atas Daniel, diumumkan oleh Raja Darius bahwa semua bangsa
pada waktu itu semua rakyatnya menyembah dan memuliakan Allah Daniel. Luar biasa adik-adik, sangat dahsyat dan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ketaatan dan kesetiaan, karena doa yang Daniel lakukan, akhirnya teman-temannya semua rakyat pada waktu itu Raja Darius itu yang memimpin akhirnya menyembah Allah. Wow, luar biasa adik-adik. Itulah ketaatan yang dimiliki oleh Daniel. Nah, disitulah adik-adik kita mau belajar seperti Daniel. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu menolong. Memang betul Daniel yang telah dijebloskan ke dalam gua singa, tapi singa-singa itu bungkam. Singa itu sama sekali tidak berbuat apa-apa terhadap Daniel. Luar biasa ya adik-adik ya. Karena apa? Karena Daniel dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang kepada Daniel. Daniel suka berdoa, berbicara kepada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan kita juga sama seperti Tuhan dan Daniel. Tuhan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Tuhan Daniel dan Tuhan Lause, Tuhan adik-adik semua di sana sama. Dia menginginkan kita supaya selalu berbicara kepada Dia setiap waktu. Nah, kita mau belajar seperti Daniel, dan Tuhan pasti selalu mendengarkan doa-doa kita. Dia juga mau menolong kita. Apakah adik-adik berbuat seperti Daniel? Mau ya, tentunya Lause juga mau berbuat seperti itu. Wow, pasti Tuhan senang melihat Lause, adik-adik semua juga mau berdoa kepadanya. Tuhan selalu menunggu kita untuk bercakap-cakap dalam doa. Doa kepadanya. Mari kita mau ucapkan doa kita hari ini. Ya, kita mau selalu mau berbuat apa yang seperti Daniel lakukan. Dalam keadaan sedih, sendirian, kesusahan, kesenangan, jangan lupa kita selalu harus berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan senang kita berbicara kepada Dia. Mau ya adik-adik ya? Kita mau sama-sama melakukannya seperti tokoh Alkitab yang Lause bicarakan tadi, yaitu Daniel. Mari semuanya tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Satu ayat yang Lause mau berikan kepada adik-adik. Adik-adik buka di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Sangat bagus ayatnya dan sangat pendek. Adik-adik bisa menghafalnya. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berbunyi, tetaplah berdoa. Mau sama-sama kita menghafalnya? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berbunyi, tetaplah berdoa. Bisa ya? Ingatlah selalu kita berbicara kepada Tuhan. Mari semuanya tutup mata. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya sudah? Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu kembali. Engkau boleh mengingatkan kami kembali Tuhan melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, bahwa kami diharuskan untuk selalu berbicara kepada Engkau melalui doa Tuhan. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan untuk berdiam diri, tapi biarlah kami selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau melalui doa kami ya Tuhan. Berbicara kepada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senang mendengar doa-doa kami. Bapa, kami percaya Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu melakukannya apa yang dilakukan oleh Daniel Tuhan. Kami mau belajar seperti Daniel yang luar biasa setia dan taat dalam berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam situasi yang saat sekarang ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, kami kuat di dalam doa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan menolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa.
Setiap kita yang percaya katakan amin. Oke adik-adik semua, selamat senantiasa untuk melakukan doa. Dadah, Tuhan berkati.